Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Kita berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini, Minggu 21 Maret 2021, yang adalah Minggu Prapaskah yang kelima. Kita akan merenungkan dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Tetapi Yesus menyahut, "Suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menarik sekali untuk kita renungkan apa yang disampaikan Yesus dalam Injil hari ini. Yesus berkata, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bila kita terapkan dalam kehidupan kita, hal ini hendak berbicara kepada kita bahwa dalam memperoleh keberhasilan itu membutuhkan pengorbanan. Orang harus berjuang dan berusaha, bahkan berkorban dalam mendapatkan suatu keberhasilan. Saudara yang terkasih, pengorbanan Yesus ini sungguh sangat jelas disampaikan, yaitu tentang penderitaan yang hebat yang dialaminya dan kematiannya di kayu salib yang membuahkan kebangkitan dan kemuliaannya di dalam kerajaan surga. Yesus mengajarkan bahwa hanya melalui kematian, kehidupan bisa dihasilkan. Hanya melalui derita dan korban, seseorang dapat meraih kebahagiaan. Seperti halnya biji gandum yang ditanam di tanah yang terkubur, tetapi segera akan bertumbuh dan menghasilkan banyak biji gandum yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengajak kita untuk tidak menolak dan tidak menghindari salib. Kita harus menerima salib dan rela memikul salib itu. Bersama dengan Yesus, salib itu akan menjadi ringan untuk kita pikul. Tapi terkadang banyak orang yang menghindari salib, bahkan tidak mau menerima salib. Orang cenderung untuk menghindari kesulitan dan kesusahan. Banyak jalan pintas yang dilakukan tanpa pengorbanan, misalnya ingin mendapat sesuatu dengan jalan korupsi, menipu, dan lain sebagainya. Marilah kita menyelami kembali arti mengikuti Yesus
dengan segala konsekuensinya, yaitu dengan rela memikul salib hidup kita lewat jalan pengorbanan yang kita tempuh untuk keselamatan kita, untuk kebaikan dan kebahagiaan hidup dengan orang lain, dan juga dengan keluarga kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.